Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 6 yang hebat, jumpa lagi dengan channel Pak Guru Menjawab. Dan selamat datang juga bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas pembelajaran untuk kelas 6, tema 2, subtema 2 pada pembelajaran ketiga. Sebelum mulai pembelajaran, silahkan adik-adik untuk menyiapkan alat tulis dan buku siswa kelas 6 tema 2. Dan agar channel ini terus berkembang dan terus memberi manfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Nah, adik-adik kelas 6 yang hebat, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini dengan penuh semangat. Adik-adik kelas 6 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Bukalah buku siswa kelas 6 tema 2 subtema 2 pada pembelajaran ketiga halaman 63. Kerjasama merupakan hal yang sangat penting dalam mencapai tujuan sebuah kelompok. Apakah kamu pernah melakukan kerjasama untuk mencapai suatu tujuan? Ayo mengamati. Amati gambar berikut. Gambar di atas menceritakan sekelompok siswa yang sedang bermain ayam dan elang. Dalam permainan ini, sekelompok siswa berperan sebagai ayam dan mereka mempunyai tujuan untuk melindungi diri dari serangan elang. Bagaimana tujuan tersebut dapat tercapai? Apa yang harus dilakukan oleh setiap anggota kelompok? Ayo kita praktikkan permainan ayam dan elang tersebut. Selanjutnya silahkan adik-adik mempraktikkan permainan ayam dan elang. Adapun cara bermain dan peraturan dapat adik-adik lihat pada halaman 64. Setelah selesai bermain, silahkan adik-adik membaca bacaan pada Ayo Membaca halaman 65 yang berjudul Pertempuran Ambarawa. Setelah selesai membaca bacaan berjudul Pertempuran Ambarawa, mari bersama-sama kita melengkapi peta pikiran pada halaman 66. Setelah membaca teks di atas, lengkapi peta pikiran berikut dengan menggunakan kalimat efektif. Mari bersama-sama kita melengkapinya. Pertempuran Ambarawa. Apa peristiwa yang terjadi pada bacaan di atas? Jawab. Pada bacaan di atas terjadi pertempuran yang berkobar di kota Ambarawa antara tentara keamanan rakyat dan sekutu. Mengapa terjadi pertempuran Ambarawa? Pertempuran Ambarawa terjadi karena pihak sekutu mengingkari janji yang sudah disepakati sebelumnya. Siapa saja pihak yang terlibat dalam pertempuran Ambarawa? Pertempuran Ambarawa melibatkan tentara keamanan rakyat, sekutu, dan Nica. Di mana pertempuran Ambarawa terjadi? Pertempuran Ambarawa terjadi di kota Ambarawa. Kapan pertempuran Ambarawa berlangsung? Pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 12 Agustus tahun 1945. Bagaimana akhir dari pertempuran Ambarawa? Akhir dari pertempuran Ambarawa, pasukan Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan sekutu dibuat mundur. Selanjutnya pada halaman 67. Tukarkan peta pikiran yang telah kamu buat dengan salah seorang teman. Mintalah teman tersebut memberikan komentar tentang setiap kalimat yang kamu tuliskan. Apakah kalimat tersebut sudah memenuhi kriteria kalimat efektif? Mintalah teman tersebut menuliskan komentarnya di kolom yang telah disediakan. Berikut adalah contoh komentar. Kalimatmu sudah memenuhi kriteria kalimat efektif. Kalimatmu sudah sesuai dengan ejaan dan sistematis.
Berikutnya pada Ayo Berdiskusi kita akan menjawab beberapa pertanyaan pada halaman 67 dan 68. Ayo berdiskusi. Baca kembali teks pertempuran Ambarawa dan peta pikiran yang sudah kamu buat. Kemudian jawab pertanyaan berikut. Nomor 1. Apa saja upaya yang dilakukan oleh rakyat di Ambarawa untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Jelaskan. Jawab. Rakyat Ambarawa berperang mengangkat senjata melawan Inggris dan Nica untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nomor 2. Bagaimana pendapatmu tentang upaya-upaya yang telah dilakukan? Jawab. Upaya yang telah dilakukan oleh masyarakat Ambarawa sudah cukup baik. Dengan semangat pantang menyerah, para pejuang mempertaruhkan nyawa demi negara. Kemenangan yang diperoleh adalah berkat kerjasama dari seluruh rakyat di Ambarawa. Nomor 3, halaman 68. Bagaimana pendapatmu tentang sikap tentara Nica yang melanggar kesepakatan? Jawab. Sikap tentara Nica yang melanggar kesepakatan merupakan sikap yang tidak terpuji. Hal inilah yang menyulut kemarahan pasukan Indonesia. Nomor 4. Bagaimana pendapatmu tentang taktik gelar supit urang? Jawab. Taktik supit urang sangat baik dan membutuhkan kerjasama dari kedua sisi saat menyerang. Taktik ini efektif dan membuat musuh benar-benar terkurung. Nomor 5. Sikap apa yang dapat kamu pelajari dari para pahlawan yang berjuang di Ambarawa? Jawab. Sikap yang dapat saya pelajari dari pejuang pertempuran Ambarawa antara lain sikap rela berkorban, cinta tanah air, pantang menyerah, berjuang tanpa pamrih, dan tidak takut membela kebenaran. Nomor 6. Bagaimana kamu dapat menerapkan sikap-sikap tersebut dalam kehidupanmu sehari-hari? Berikan contoh. Jawab. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menerapkan sikap tersebut dengan cara belajar dengan tekun, bekerja keras, dan tidak mudah menyerah, dan ikhlas menolong orang yang membutuhkan bantuan. Kemudian pada Ayo Membaca halaman 69, silahkan adik-adik membaca sebuah bacaan yang berjudul Hina adalah hewan yang paling pintar di dunia. Setelah selesai membaca, mari bersama-sama kita menjawab pertanyaan pada halaman 70. Bagaimana cara Hina mempertahankan diri dan wilayahnya? Jawab. Hina mempertahankan diri dan wilayahnya dengan cara memanggil rekan mereka. Hina akan mengusir hewan lain yang masuk ke wilayahnya dengan cara bergerombol. Apa perbedaan Hina dengan hewan lainnya dalam mengatasi masalah? Jawab. Perbedaan Hina dan hewan lainnya dalam mengatasi masalah adalah Hina mempelajari cara untuk mengatasi masalah dari kesalahan dan percobaan. Lalu pada halaman 71, tulis kesimpulanmu tentang bacaan tersebut. Jawab. Hina adalah hewan terpintar karena binatang tersebut dapat mengatasi masalah secara naluri dan juga dapat berhitung. Hina lebih kreatif daripada hewan lainnya. Kemungkinan NASA dapat menggunakan Hina sebagai penelitian ke luar angkasa. Berikutnya silahkan adik-adik kembali membaca bacaan pada halaman 71 sampai 72. Kemudian pada halaman 72, sekarang ayo cari tahu bagaimana hewan berikut menyesuaikan diri. Nomor 1. Cumi-cumi menyesuaikan diri dengan menyemprotkan cairan.
Cumi-cumi akan melindungi diri dari mangsanya dengan cara mengeluarkan cairan atau tinta hitam. Jika ia dalam bahaya, tinta ini akan mengagetkan si pemangsa dan mengalihkan perhatiannya. Hal ini bisa kita lihat ketika kita membeli cumi-cumi di pasar. Di sana akan terlihat bekas tinta hitam yang menempel pada tubuhnya. Nomor 2, walang sangit menyesuaikan diri dengan bau menyengat. Walang sangit melindungi dirinya dari musuh dengan mengeluarkan bau busuk dari tubuhnya yang berguna menghalau pemangsa dan memberi peringatan pada walang sangit sekitarnya. Nomor 3, halaman 73. Siput menyesuaikan diri dengan menggunakan cangkang. Siput melindungi diri dari musuhnya dengan cara menggunakan cangkangnya. Siput memiliki cangkang yang berguna untuk melindungi dirinya dari serangan predator. Lalu tulis kesimpulanmu tentang cara hewan beradaptasi pada diagram berikut. Mari bersama-sama kita melengkapi peta pikiran pada halaman 73. Cara hewan beradaptasi untuk mempertahankan diri. Cecak dengan cara memutuskan ekornya untuk mengelabui. Cumi-cumi dengan cara mengeluarkan tinta hitam pekat. Walang sangit dengan cara mengeluarkan bau menyengat dan tidak sedap. Siput dengan cara berlindung dalam cangkangnya. Bunglon dengan cara merubah warna tubuhnya sesuai dengan tempat yang ditempati. Dan belalang daun dengan cara bersembunyi di dekat dedaunan. Nah, adik-adik kelas 6 yang hebat, demikianlah untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Dan agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.